Oke, kita ngomongin liburan juga nih. Ini Pak, saya baca juga nih di Okezone ada berita soal tiket pesawat. Yes. Karena ini memang isu yang dibahas oleh masyarakat, terutama yang senang traveling ya. Betul. Para traveler nih, katanya tiket domestik tuh mahal. Udah gitu lebih mahal daripada kita bepergian ke luar negeri. Yes. Let's say ke Singapura atau ke KL atau ke Thailand sekalipun ya. Harga tiket pesawat internasional lebih murah dari penerbangan domestik. Pengamatan Bapak gimana? Jadi gini Pak, memang ini cocok nih kita ngomong nih. Kenapa? Karena kita mau deket-deket Nataru nih. Iya. Natal dan Tahun Baru, liburannya itu udah mendekati lah depan mata lah. Iya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang membuat harga tiket itu melambung. Salah satunya adalah saya ngutip aja lah dari Direktur PT Garuda Indonesia ya, Pak Irfan Setiaputra. Yang pertama yaitu tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara itu naik sampai 35%, Pak. Oke. Jadi itu ini kayak PJP AirTax ya. 2P gitu ya. Iya, kayak AirTax, Pak. Iya, Nah, kalau saya ngutip misalkan kayak di Garuda itu dia berada di Terminal 3. Itu per Terminal pax Kampung Rambutan nggak ada tuh? Nggak ada, ya, Pak. oke. Lanjut Pak. Di Terminal 3 itu per pax-nya aja udah 168.000, Pak. Jadi setiap terminal itu beda-beda. Iya. Gitu. Nah, ini juga mengalami kenaikan. Mau nggak mau itu akan mempengaruhi harga tiket sendiri gitu kan. Itu 35. Itu satu tuh faktor PJP2U. Betul. Yang kedua, ini mau ada nih PPN naik lagi. 12%. Jadi 12%. 1 Januari 2025. Tapi kan itu belum berlaku, Pak. Tapi mahalnya udah dirasa dari sekarang. Pasti, Pak. Iya, berarti kan itu oke lah, nanti kita ngomong tahun 2025 berarti ya, satu komponen tambahan yang menambah harga tiket tadi. Nah, selain tarif jasa bandara tadi itu apa lagi? Ada Aftur lagi. katanya. Aftur, betul. Iya. Betul. Jadi aftur itu konon katanya masih harus dibeli dari pengelola bandara itu sendiri yang harganya agak lumayan katanya di luar dari harga Pertamina punya gitu. Oh, apalagi memang sekarang harga afturnya juga lagi naik ya. Betul. Naik terus. Betul. Oh, jadi belinya nggak langsung sama Pertamina tuh? Konon katanya gitu, Pak. Oh, gitu. Karena memang informasi yang saya dapatkan adalah memang mereka itu beli tidak langsung dari Pertamina, tapi pengelola bandara sendiri. Nah, itu kan nanti tambah mahal lagi karena mereka pasti ngambil margin lagi dong. Pasti. Meskipun sebenarnya Pertamina sudah membantah bahwa harga yang mereka berikan adalah sudah sesuai dan itu lebih murah dari Singapura, Pak. Nah, ini juga nih katanya dari Pertamina lebih mahal dari Singapura. Ternyata dibantah tuh. Bantah, Pak. Lebih murah dari Singapura. Gitu ya. Iya, Jadi memang sebenarnya komponen-komponen ini banyak. Belum lagi satu lagi, Pak. Masalah suku cadang. Spare part. Iya, itu juga ada bea cukainya dan segala macam. Duren Sawit nggak bisa tuh ya, sama MGK Kemayoran tuh. Pengennya sih itu aja Pak, di Blok M Poncol. tuh ada tuh, Poncol. Atau di apa? Taman Puring. Taman Puring cocok itu. Iya. Masalahnya nggak ada di sana. Oh, itu spare partnya mahal. Spare partnya mahal dan itu harus diimpor. Tidak ada di Indonesia. Walaupun nggak tiap hari kan ganti spare part. Pasti, tapi kan namanya barang yang digunakan setiap hari pasti ada nilai ekonomisnya dong, Pak. Ada umur ekonomisnya. Tapi gini, sebenarnya kalau kita misalnya sesederhananya perbandingan tiket Jakarta KL dengan Jakarta Medan itu katanya malah lebih mahal Medan, Pak. Betul. Yang akhirnya membuat orang Medan yang mau ke Jakarta mending 2 kali flight ke KL dulu, baru dari KL ke Jakarta. Betul. Itu pun udah tetap lebih murah daripada direct flight. Betul. Karena info yang saya dapatkan juga bahwa pajak aftur untuk di dalam negeri itu ditambah pajak lagi, Pak. Oh, 2 kali pajak. Yes, gitu. Sementara kalau misalkan ke luar negeri itu tidak ada pajaknya. Ya, jadi kena pajak pas di aftur tadi. Yes. Kalau flight domestik itu pas tiketnya dijual itu kena pajak kan, kena yang tadi pajak mau naik lagi. jadi 12% tuh. Betul. Nah, sementara tiket international flight itu nggak ada tuh. Afturnya itu misalkan untuk penerbangan ke luar negeri itu tidak dikenakan pajak. Oh gitu. Tapi bisa kalau gitu ya? Nah, itu juga perlu kita pertanyakan. Tapi yang kabar baiknya adalah kemarin itu Kementerian Perhubungan bilang katanya sedang dibahas
untuk kemungkinan harganya bisa turun. Nah, Pak Prabowo juga bilang harga tiket domestik udah harus turun sebelum Natal dan Tahun Baru. Yes, betul. Karena juga Ngeri kemarin dong kalau udah presiden turun tangan kan. Betul. Biasanya diikutin loh. Kalau Harus, presiden udah ngeluarin sikap begitu. harus, Pak. Apalagi kemarin juga Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN juga bilang sebenarnya tidak semudah itu untuk menurunkan. Butuh kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat dari keputusan itu. Jadi gitu. harus menyeluruh ya, nggak bisa Betul. cuma satu sektor doang yang dibenahin, tapi ada faktor-faktor lainnya juga. Betul, harus Iya, diperkuat juga. Karena gitu. saling berkaitan tuh. Betul, Pak. Iya, Karena iya, ini melibatkan stakeholdernya bukan hanya satu, banyak. Iya. Kementerian Perhubungan, Iya, pariwisata, Betul. iya kan? Iya, iya, Gitu. iya. Nah, terus juga sebenarnya yang bikin mahal tiket itu peaknya, Pak. Jadi kalau lagi tinggi pasti akan mahal. Betul. Itu Betul. prinsip ekonomi dong udah pasti. Betul, betul. Pada saat orang mau membeli, ya kan, daya belinya tinggi, pasti harga naik. Iya, iya. Benar kan? Iya. Gitu. Biasanya penjelasannya gitu memang, dan bahkan kalau kita bandingkan nih katanya tiket Jakarta Jogja yang dibilang mahal dibandingkan dengan Jakarta Singapura yang dibilang lebih murah. Coba pesen tiketnya pas Natal pasti mahal. Ya pasti gitu kan Pasti dong, sebenarnya. pasti. Cuman kan kita ngomong dalam kondisi normal nih. Betul, Ketika bukan betul. momen liburan, bukan momen peak season. Betul. Dalam kondisi normal hari-hari biasa kok ya lebih mahal tiket mahal. domestik Betul, dibandingkan dengan tiket ke luar negeri. Betul. Karena kebutuhan tiket ini bukan lagi sebagai barang mewah ya, Pak. Karena perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu juga sangat mobilitasnya tinggi gitu. Iya, iya. Benar. Ada sih Pak sebenarnya pesawat yang masih flat harga belum naik tuh. Ada sih memang Pesawat sebenarnya. telepon. Dan kita nggak perlu Sekarang udah bepergian. nggak ada, Pak. Adanya handphone, Pak. Fix line masih ada dong. Oh, masih di ada ya? kantor-kantor. Oh iya benar. Kantor-kantor masih ada. Itu Iya. kita nggak perlu bepergian udah bisa langsung halo Bali gitu. Benar. Tapi memang sebenarnya ada beberapa maskapai penerbangan yang masih LGCC ya. Dia masih Oh, apa sih nama itu? ya pokoknya Berbiaya murah gitu berbiaya ya. murah lah. Iya. Cuman kalau dihitung-hitung sebenarnya hampir sama, Pak. Kena biaya bagasi, kena biaya kursi dan segala banyak macam perintilannya. gitu. Memang harga tiketnya murah, tapi kalau Tapi nggak misalkan dapat bagasi. Begitu Ya. pengen ambil bagasi, kena cas Nambah lagi lagi. dan lebih mahal ternyata. yes, mungkin ada beberapa pengalaman juga. Padahal cuman kelebihan sekilo 2 kilo dihitung jadi 10 kilo gitu kan, jadi berapa kilo. Nah itu kan memang sebenarnya trik dari perusahaan bagaimana dia bisa survive ya, Iya. gitu. Karena memang harga ya kita nggak bisa pungkiri semua faktor-faktor itu jadi membuat harga Iya. tiket kita jadi mahal. Termasuk Garuda juga punya kebijakan kan, kalau pilih kursi nanti kena cas lagi tuh, Yes. kursi-kursi yang strategis atau yang bikin PW. Betul. Itu nanti kena cas lagi dan harganya juga mengikuti atau menyesuaikan dengan kursi-kursi tadi. Benar. Ya tapi mungkin akhirnya ini juga yang bikin Garuda jadi tambah mahal, walaupun kita tetap memberikan apa ya, ya maklum lah namanya juga Garuda gitu, first class kan, apa premium, maskapai premium. Jadi ya makanya harganya bisa relatif lebih mahal dengan maskapai lainnya di Indonesia. Dan Pak Irfan pun di Rut Garuda bilang gitu. Ya makanya Garuda mahal karena itu gitu. Dan memang positioningnya Garuda sebagai maskapai premium gitu kan. Betul. Kalau misalnya merasa mahal ya udah jangan naik Garuda, naik Perkutut Pak. Atau buruk, Pak, sekalian. Bapak pengen cepet-cepet aja naik Pak. Udah nggak sabar ya? Sabar Pak. Jangan, Pak, jangan, Pak. Umur masih panjang. Jangan, Pak. Ya, Bapak Kalau sabar. gitu Mas Fadi duluan, saya belakangan deh. Iya. Oke, kita akan lihat aja, kita akan tunggu ya seperti apa intervensi dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket. Karena kita harapannya gini, penumpang diringankan dengan harga murah, tapi maskapai juga jangan sampai rugi dong. Kasihan Betul. juga mereka perlu cash flow yang bagus gitu kan.